Hello everybody, Pascal here from Neutrality Studies and Halo semuanya, Pascal di sini dari Neutrality Studies. Hari ini tanggal 13 Agustus 2025. Dan seperti yang kalian semua tahu, 2 hari lagi, pada tanggal 15 Agustus hari Jumat, kita akan menyaksikan pertemuan besar antara Donald Trump dan Vladimir Putin di Anchorage, Alaska, Amerika Serikat. Saat ini, ada banyak perbincangan di internet dan diskusi online tentang apa arti semua ini dan sejauh mana ini merupakan pendekatan yang tulus dari pemerintahan Trump dan Rusia untuk mengakhiri perang, atau apa strategi yang mereka miliki. Saya ingin membahas menurut saya 3 interpretasi paling menonjol saat ini tentang apa yang sedang terjadi. Yang pertama adalah yang saya kaitkan dengan Brian Berletich, yang berbicara tentang kesinambungan agenda dan pembagian tugas. Aliran pemikiran ini berpendapat bahwa apa yang kita lihat saat ini hanyalah iterasi terbaru dari rangkaian peristiwa yang sangat panjang, yang semuanya menunjukkan bahwa Amerika Serikat sebenarnya tidak mengubah apapun secara nyata dan masih berupaya untuk mencapai hegemoni. Hanya saja kali ini menggunakan strategi jangka pendek yang berbeda, tetapi pada dasarnya hanya mengisi ulang untuk tetap mencapai tujuan yang sama, memecah Rusia, dan kemudian pada akhirnya mengejar Tiongkok. Lalu ada aliran kedua yang benar-benar percaya bahwa Donald Trump saat ini sebenarnya kehabisan pilihan. Dia kalah dalam perang dan membutuhkan jalan keluar yang bisa menyelamatkan muka, dan inilah yang sedang terjadi. Aliran ketiga menafsirkan Donald Trump sebagai seseorang yang benar-benar tertarik pada perdamaian, seperti yang ia katakan selama masa kampanye. Dan apa yang telah kita lihat selama 6 bulan terakhir adalah naik turun. Tetapi sekarang Tuan Trump memegang kendali untuk memenuhi janji kampanyenya dan menjalankan agenda America First sesuai dengan sifat alaminya. Namun, mari kita bahas ketiga hal ini satu persatu. Saya ingin menekankan bahwa saya tidak memiliki cara untuk membuktikan mana interpretasi yang benar. Tidak semua interpretasi ini saling bertentangan. Sebenarnya, mereka berjalan beriringan. Terkadang, beberapa gagasan, tentu saja, saling bertentangan. Dan mungkin hanya waktu yang akan membuktikan mana dari ketiganya yang benar. Namun menurut saya, ada indikasi penting tentang bagaimana kita bisa menilai apa yang seharusnya kita percayai mengenai apa yang sedang terjadi. Jadi, mari kita mulai dengan argumen Brian Berletich tentang kesinambungan agenda dan pembagian tugas, yang pada dasarnya menyatakan bahwa dalam jangka panjang, strength as for Volgewimsbafkin, Stream Strether. Sebenarnya, yang mengatur perilaku Washington dan AS sebagai aktor kebijakan luar negeri adalah negara dalam deep state yang kurang lebih memegang kendali. Tidak masalah siapa yang berkuasa, apakah itu Donald Trump, Joe Biden, atau Obama. Pada akhirnya, kepentingan negara dalamlah yang menang, dan kepentingan ini dijalankan dalam jangka waktu yang panjang. Jika kita hanya fokus pada saat ini, pada apa yang dikatakan dalam siklus politik saat ini, itu pembebasan besarnya. Dan gambaran besarnya, AS masih berpeluang untuk menjadi hegemon, dengan Rusia. And mereka itu memiliki top-topnya, so menjadi hegemon. Dan yang biasanya terjadi kemudian adalah mengambil satu langkah mundur, menawarkan cabang zaitun, atau pura-pura menawarkan cabang zaitun, lalu sebenarnya mencoba mengulur waktu, mendapatkan waktu, dan menipu pihak lain agar percaya bahwa perubahan nyata akan terjadi. Padahal sebenarnya, mereka hanya sedang mempersiapkan diri untuk mempersenjatai bagian lain dunia yang nantinya akan melancarkan perang proksi lebih lanjut, atau semacamnya. Brian Berletich sering menggunakan contoh riset besar yang terjadi di era Obama bersama Hillary Clinton, di mana Hillary Clinton secara harfiah membawa tombol reset dan menekannya bersama Tuan Lavrov. Mereka semua tersenyum dan tertawa. Dan Anda pikir semuanya akan berjalan baik. Tapi kenyataannya tidak demikian. EU Hamai Court mendapatkan lebih baik waktu guna mempersenjatai Ukraina
dan dapatkan kesempatan Kremlin untuk mematch Rusia di masa depan. Sekarang, rangka ini tidak sempat bahwa UVMS-nya diupayakan AS ada bagian tugas. Maksudnya, AS berusaha menyerahkan perang kepada Eropa sambil berpura-pura mundur ke Atlantik untuk mendapatkan lebih banyak waktu mempersiapkan konfrontasi dan pada akhirnya berperang dengan Tiongkok. Semua itu dilakukan sambil tetap mendorong perang di Ukraina melalui negara-negara Eropa, mempersenjatai Eropa, dan kemudian melanjutkan perang di sana sambil berpura-pura bahwa itulah yang sebenarnya terjadi. Interpretasinya sangat masuk akal. Ia memiliki banyak contoh untuk mendukung hal ini, termasuk pidato Pete Hegseth, yang secara langsung membicarakan tentang pembagian tugas dan mengatakan bahwa negara-negara Eropa perlu mengambil peran lebih besar dan berbuat lebih banyak dalam perang melawan Rusia. Semua ini juga telah dijelaskan dalam dokumen-dokumen kebijakan. Yang terpenting adalah makalah Rand berjudul Overextending Russia, yang diterbit dari 19 di mana Rand Corporation dan para penulis tersebut memaparkan bagaimana rekan Rusia di bidang strategis ini, termasuk Suriah, Ukraina, dan Kaukasus Selatan. Including in Ukraine and the South Caucasus and Dan Berletek terus menekankan bahwa, lihat, inilah buku pedomannya. Kita punya buku pedoman seperti ini, dan mereka menjalankannya langkah demi langkah. Sama seperti kita punya buku pedoman dengan Rusia. Di Asia Barat, kita punya 7 negara dalam 5 tahun. Itu memang tidak terjadi dalam 5 tahun, tapi pada akhirnya AS berhasil menggulingkan 6 dari 7 negara tersebut. Satu-satunya yang tersisa dan belum digulingkan, sesuai dengan rencana yang sudah sering kita dengar. Dan sekarang saya lupa nama orangnya, tapi seorang mantan jenderal AS yang membicarakan hal ini. Satu-satunya yang masih bertahan saat ini adalah Iran. Dan kita bisa melihat bagaimana AS masih memberikan tekanan luar biasa, dan baru-baru ini juga mencoba melakukan perubahan rezim di sana. Jadi, ada bukti yang sangat kuat bahwa interpretasi Pascal Lotas tentang agenda kesinambungan dan pembagian kerja sama sekali tidak salah. Dan jika Anda melihat dari sudut pandang jangka panjang tentang apa yang sedang terjadi, pendekatan pemerintahan Trump saat ini hanyalah langkah terbaru. Mundur sejenak, mengisi ulang, dan berpura-pura terhadap Rusia demi memenangkan pemilu. Sekarang, kekhawatiran utama saya tentang interpretasi ini adalah bahwa hal itu tidak mempertimbangkan kenyataan yang sangat bisa dibuktikan tentang adanya faksi-faksi berbeda di dalam AS. Sebenarnya, maksud saya, Lotas membahas tentang Deep State yang memiliki kepentingan berbeda dari apa yang diinginkan oleh aktor individu, dan Deep State yang terus-menerus menang, neokonservatif yang terus-menerus menang. The neocons winning out time and again, but overall it gives too much weight in my view. Namun, secara keseluruhan, menurut saya, argumen tersebut terlalu menitik beratkan pada faktor kebetulan semata. Pada apa yang bisa terjadi jika beberapa hal secara kebetulan terjadi bersamaan, dan tidak cukup mempertimbangkan kekuatan-kekuatan yang saling berlawanan di dalam AS yang tidak ingin melihat hasil-hasil tertentu. Kita tahu bahkan di dalam Rand Corporation sendiri, ada orang-orang yang menulis makalah yang sangat berbeda. Memang, ada makalah Rand tentang memperlemah Rusia, tetapi ada juga makalah lain yang membahas bagaimana Ukraina harus diubah menjadi jembatan, menjadi negara penyangga. Makalah-makalah seperti itu juga ada. Dan ada berbagai think tank yang semuanya berusaha memperebutkan pengaruh di Kongres dan mengeluarkan laporan-laporan ini. Dari situ sangat jelas bahwa Amerika Serikat bukanlah aktor yang bersifat tunggal. United States is not a unitary actor, and even if we have something like the deep state, Dan bahkan jika kita memiliki sesuatu seperti deep state, kita juga harus sangat mengasumsikan bahwa di sana pun terdapat beragam pendapat tentang apa yang seharusnya terjadi dan apa yang seharusnya dilakukan. Dan sebagian dari mereka adalah orang-orang seperti Victoria Nuland, Tony Blinken, dan Joe Biden. Tetapi ada juga bagian lain, seperti Bill Burns, mantan direktur CIA, Jack Matlock, mantan duta besar AS untuk Uni Soviet, dan pejabat tinggi lainnya yang juga merupakan bagian dari pemerintahan Amerika Serikat, yang memiliki pandangan yang sangat berbeda. Kadang-kadang mereka memenangkan perdebatan,
dan kadang-kadang mereka kalah. Atau lebih sering lagi, mereka kalah. Dan sudah jelas bahwa pada tahun 1990-an, kelompok restrainers, seperti Jack Matlock dan yang lainnya, kalah dalam perdebatan tersebut. The others, they lost the debate. The US did expand NATO and thought it. AS memperluas NATO dan berpikir bisa, seperti yang sering dikatakan John Mearsheimer, memaksakan hal itu kepada Rusia. Dan mereka tidak mau mengikuti hal ini. Tapi ada bagian lain juga. Satu lagi bahaya dari interpretasi pertama tentang kesinambungan agenda ini adalah apa yang secara menarik diperingatkan oleh Edward Snowden dalam esai terbarunya, saya kira di Substack, di mana ia terus menekankan bahwa ada bahaya jika kita terlalu fokus pada detail-detail dari apa yang dilakukan kekuatan besar ini. Kita bisa mulai menafsirkan adanya kesengajaan dalam pola-pola tersebut. Padahal sebenarnya, itu lebih merupakan hasil dari berbagai faktor kebetulan yang kemudian membentuk realitas yang kita lihat. Tidak semua adalah konspirasi. Memang ada konspirasi. Not everything is a conspiracy. There are conspiracies, but not everything is. Memang ada, tetapi tidak semuanya direncanakan sebelumnya untuk kemudian terungkap persis seperti yang terjadi. Dan bagaimana, jika dilihat ke belakang, semuanya tampak masuk akal ketika kita menghubungkan titik-titiknya. Ada kecenderungan untuk terlalu menghubungkan titik-titik itu. Kita secara psikologis kadang-kadang cenderung terlalu menghubungkan titik-titik tersebut. Dan kita harus berhati-hati terhadap hal itu, karena ini bisa menyesatkan diri kita sendiri. Saya tidak menuduh Brian Berlithick telah melakukan hal itu. Saya juga tidak menuduh dia salah. Saya hanya mengatakan, inilah jebakan-jebakan yang menurut saya wajar untuk diingat ketika kita membahas peristiwa terkini yang melibatkan Vladimir Putin dan Donald Trump. Now, the second camp that argues that Trump. Sekarang, kelompok kedua berpendapat bahwa Trump sudah kehabisan opsi untuk mencegah kekalahan yang memalukan ini, dan sekarang benar-benar terdesak untuk sekadar mencari jalan keluar. Penafsiran itu tentu saja masih sejalan dengan argumen kesinambungan agenda, karena terutama jika salah satu pendekatan kebijakan luar negeri, dan saya sekarang memikirkan Ukraina, perang proksi, atau pelaksanaan perang melawan Rusia melalui Ukraina. Kebijakan luar negeri itu, kebijaksanaan yang berdiri dan jahiling, tenilai jalan buntu. Ia bicara memang seperti yang dikemukakan Berlithick, membutuhkan keluas. Dan memerlukan sifat karak towards my maju. Short-term approach in order to get to the long-term goal. So overall, this is not yet. Jadi secara keseluruhan, ini belum merupakan sebuah kontradiksi. Tetapi ini juga bisa mengisyaratkan bahwa jika kita percaya Donald Trump melakukan apa yang dia lakukan karena kekurangan pilihan, hal itu mungkin menunjukkan keinginan tulus dari pihak Trump untuk mencari jalan keluar dari peperangan dan benar-benar menepati janji-janji yang dia buat saat kampanye. Meskipun dalam interpretasi ini, dia lebih terdorong kembali ke posisi ini daripada memilihnya atas kehendak bebasnya sendiri. Selain itu, interpretasi ini menunjukkan bahwa ini bukan pertama-tama sebuah jebakan, melainkan cara untuk menyelamatkan muka dari situasi yang lebih merusak dan memalukan. Dan sekarang, jika kita mempercayai hal itu, maka kita cukup banyak bertentangan dengan interpretasi Brian Berlithick yang mengatakan, tidak, Tefilaikan terjadi at small, dan semujud nolgia dalam tenana untuk menipu Rusia, karena menyiapkan kesebenarnya ini tujuan misi mereka. A policy that is not in its best interest, in Russia's best interest, is to just push forward. Bagi Rusia, kepentingan terbaik adalah terus maju, dan maju, tanpa peduli apa yang ditawarkan Amerika Serikat atau apapun itu. Karena AS hanya berusaha menipu Rusia. Jadi Anda bahkan tidak akan mencoba berbicara dengan mereka. Bahkan lebih buruk lagi, Anda akan menganggap bahwa AS menggunakan negosiasi dan diplomasi untuk menjebak Anda. Inilah sebabnya mengapa bagian dari perdebatan itu sekarang juga sangat khawatir bahwa Vladimir Putin sedang dipancing ke Alaska, di mana ia bisa ditangkap atau bahkan dibunuh, bukan? Jadi jika Anda berasumsi bahwa Amerika Serikat melakukan segala sesuatu dengan niat jahat dan sebenarnya berusaha menipu Anda, maka Anda juga akan berasumsi bahwa bahkan nyawa Vladimir Putin bisa dalam bahaya. Vladimir Putin could be in danger. Now the kind of the school that says like no, he's out of option, they would argue. Sekarang,
pihak sekolah yang mengatakan, tidak, dia sudah kehabisan pilihan, akan berargumen bahwa ini adalah pertemuan penting bagi Donald Trump untuk menemukan jalan keluar yang bisa menyelamatkan masa kepresidenannya, untuk mencegah apa yang terjadi pada Biden dengan Afghanistan, di mana Biden kini selamanya dikenal sebagai orang yang kalah perang di Afghanistan, terjadi padanya dengan Ukraina. Bahwa sekarang dia membutuhkan cara politik untuk pada dasarnya membawa Amerika Serikat keluar dari sana, atas kehendaknya sendiri, sehingga ketika semuanya runtuh, dia bisa berkata, lihat, kami sudah bilang bahwa orang Eropa tidak mampu, dan perang ini sebenarnya bukan perang kita. Ini perangnya Biden. Kami justru mengambil keputusan yang bertanggung jawab untuk tidak memperpanjangnya. Kami yang pada dasarnya menentukan bagaimana cara mengakhirinya. Dengan demikian, dia betul orang yang kalah di Ukraina. Tak antual remitusus untuk melepaskannya, dan himbetang sekam masalah. Ini kemudian mengisyaratkan bahwa yang saya lihat bukan sedang standing. Tidak, maaf. Apa yang disarankan di sini adalah bahwa upaya pengendalian kerusakan jangka pendek yang harus dilakukan Trump sekarang sebenarnya menimpa tujuan strategis jangka panjang dari Deep State, yang tentu saja akan dibantah oleh kelompok yang percaya pada kesinambungan agenda dan mengatakan, tidak, ini masih sejalan. Namun di sini ada orang-orang yang mengatakan, tidak, jangka pendek lebih penting daripada jangka panjang, karena tujuan jangka panjangnya adalah menggunakan perang Ukraina, perang proksi, untuk menghancurkan Rusia. Dan ini adalah sesuatu yang masih diinginkan oleh orang Eropa dan kaum neokonservatif di Amerika Serikat. Mereka masih berpendapat bahwa berbicara dengan Putin dan mengalah kepadanya saat ini adalah sebuah kesalahan strategis. Kita hanya perlu menggandakan upaya, dan jika kita terus menggandakan upaya cukup lama, lalu menerapkan sanksi yang sangat berat dan menghukum negara ketiga, maka kita akan mengisolasi Rusia, dan pada akhirnya Rusia akan runtuh, akan hancur, dan Ukraina akan merebut kembali semua wilayahnya. Dan itu akan menjadi kemenangan strategis besar bagi Amerika Serikat. Pada dasarnya, inilah orang-orang di AS yang masih berpikir bahwa mereka bisa mengulangi apa yang terjadi pada Uni Soviet. Bukan. Bahwa mereka bisa menghancurkan Rusia seperti Uni Soviet dulu dengan tekanan maksimum. Dan Anda hanya perlu terus mempersenjatai, membelanjakan, dan pada akhirnya, pihak lain akan hancur karena mereka lemah dan kita kuat. Jadi orang-orang yang kemudian berpikir bahwa ini adalah pertarungan antara keduanya, dan bahwa Donald Trump sebenarnya sedang dipaksa keluar dari perang ini, akan menafsirkan apa yang terjadi sebagai kemenangan kebutuhan jangka pendek atas tujuan jangka panjang kaum neokonservatif. Ini juga menunjukkan bahwa mencegah kehancuran total Ukraina sebenarnya adalah salah satu motivasi Trump, seperti yang sering ia katakan saat kampanye. Maka, penolakan dari pihak Eropa terhadap hal ini justru menimbulkan tanda tanya besar. Dan Alexander Mercouris dari The Duran bahkan mengatakan bahwa ia merasa bingung. Ini berarti bahwa pihak Eropa justru yang bersedia berjuang sampai orang Ukraina terakhir. Sementara pihak Amerika secara resmi mengatakan, lihat, ini adalah pertumpahan darah dan harus segera diakhiri. Dan semua pria muda yang tampan di Ukraina dan Rusia, mereka tidak perlu mati. Sebenarnya, kita bisa mengakhiri ini di meja perundingan. Sementara justru pihak Eropa yang saat ini meminta agar lebih banyak darah tertumpah di medan perang Ukraina, alih-alih menerima realitas militer dan setidaknya mencegah bagian terakhir, yakni kekalahan militer total, yang omong-omong biasanya menyebabkan sebagian besar korban jiwa di pihak yang kalah. Mencegah hal itu bisa menyelamatkan ratusan ribu nyawa lagi di pihak Ukraina. Sekarang, tentu saja mungkin ini adalah salah satu hal yang memotivasi Donald Trump. Tetapi hal ini kemudian lebih mengarah pada pandangan ketiga, yang berpendapat bahwa, lihatlah, Donald Trump sebenarnya benar-benar tertarik pada perdamaian.
Ini sebenarnya bukan hanya caranya untuk mengakhiri situasi yang memalukan. Itu adalah salah satu hal yang ingin dia capai, tetapi bukan tujuan utamanya. Tujuan utama, menurut kelompok ketiga, adalah agar Donald Trump menjadi tentu saja pembawa damai seperti yang dia klaim, mendapatkan hadiah Nobel Perdamaian, dan benar-benar mewujudkan perdamaian. Tujuan kebijakan luar negeri MAGA Amerika pertama yang lebih besar, termasuk melepaskan Amerika Serikat dari hubungan beracun dengan Eropa, serta mencapai kesepakatan besar dengan Rusia, yang juga bisa mencakup akses ke logam tanah jarang Rusia. Karena AS baru-baru ini menyadari bahwa mereka terlalu bergantung pada logam tanah jarang dari Tiongkok. Dan inilah salah satu alasan mengapa Amerika Serikat menemui jalan buntu. Namun ketika berbicara tentang perang ini, mereka menyadari bahwa ada kerentanan strategis yang tidak bisa mereka atasi. Dan inilah sesuatu yang sedang dikerjakan Trump. Proyek visioner tentang lingkup pengaruh, lingkup kepentingan. Pemerintahan Trump, dengan orang-orang seperti Marco Rubio, bahkan mengatakan pada Januari tahun ini, lihat, sistem multipolar adalah kenyataan. Kita Amerika Serikat hanyalah salah satu kutub, tapi kita harus menerima bahwa Rusia dan Tiongkok juga ada di sana, dan bahwa setiap negara berjalan sesuai kepentingannya sendiri. Kita mencoba untuk merundingkan kepentingan masing-masing, tapi kita juga berusaha menang di pihak kita, bukan? Dan apa yang kita lihat saat ini sebenarnya adalah perwujudan dari pandangan dunia yang menyeluruh ini. Bahkan pemerintahan Trump pun setuju dengan sistem multipolar. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara keluar dari Katsueng yang sebenarnya disebabkan oleh pola pikir lama? Sekarang, interpretasi ini tentu saja bertentangan dengan interpretasi Brian Berletic. Ini juga sebagian bertentangan dengan kelompok yang mengatakan, lihat, ini pada dasarnya hanya sebuah kebutuhan strategis. Karena interpretasi ini mengaitkan ambisi yang lebih besar pada Donald Trump dan menganggap Amerika Serikat sedang benar-benar dalam proses mengubah pendekatan kebijakan luar negerinya secara keseluruhan. Bukan? Ada momen-momen di mana kebijakan luar negeri Amerika Serikat berubah secara drastis. Tahun 1940-an adalah salah satu momen tersebut. Saya tidak pernah bosan mengingatkan orang bahwa selama 150 tahun, salah satu dari dua pilar strategi kebijakan luar negeri AS sebenarnya adalah netralitas. Netralitas AS. Was actually neutrality, US neutrality. That neutrality went hand in hand with the Monroe Doctrine. Netralitas itu berjalan seiring dengan doktrin Monroe dan ekspansionisme berdarah. Pertama di benua Amerika Utara, lalu ke Hawaii, kemudian ke wilayah-wilayah milik Spanyol, lalu perang dengan Meksiko, dan akhirnya perang dengan Spanyol, serta mengakuisisi Filipina, bukan? AS adalah kekuatan ekspansionis, tetapi juga kekuatan ekspansionis yang secara berlebihan menggunakan kebijakan netralitas terhadap Eropa. Eropa adalah sesuatu yang pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 tidak ingin dilibatkan oleh AS. AS sempat menghentikan kebijakan ini menjelang akhir Perang Dunia Pertama ketika benar-benar ikut berperang, tetapi kemudian kembali menarik diri ke seberang Atlantik. Setelah itu, muncul oposisi internal yang sangat kuat terhadap keterlibatan kembali, bahkan pada Perang Dunia Kedua. Di Amerika Serikat, ada kaum netralis. Ketika kita hari ini membicarakan isolasionisme dan kebijakan isolasionis pada tahun 1920-an dan 1930-an, semua kebijakan itu disebut Undang-Undang Netralitas. Undang-undang ini dibuat oleh orang-orang, sebenarnya Komite America First adalah bagian dari mereka, yang mengatakan bahwa Amerika Serikat harus bersikap netral terhadap Eropa, karena tidak ada hal baik yang pernah datang dari benua itu, atau yang terbaik darinya adalah kemerdekaan Amerika Serikat. Lalu datanglah tahun 1940-an dan perang, dan kemudian terjadi perubahan nyata dalam pendekatan itu. Dan perubahannya tentu saja adalah NATO. Seperti yang biasa dikatakan Hastings Ismay, Sekretaris Jenderal pertama NATO, NATO ada untuk menjaga agar Rusia tetap di luar, Amerika tetap di dalam, dan Jerman tetap di bawah. Jadi itulah strategi keseluruhan mengapa aliansi seperti itu dibentuk. Saat Rusia bereits per perubahan dari pendekatan luar negeri SAS.
U.S. foreign policy approach. Now, the people who say that Donald Trump Sekarang, orang-orang yang mengatakan bahwa Donald Trump benar-benar memiliki kepentingan terhadap perdamaian dan tatanan multipolar, dengan Amerika Serikat mungkin sebagai primus inter pares, namun menerima bahwa ada kekuatan lain juga, mengisyaratkan bahwa kita saat ini sedang mengalami perubahan besar lainnya. Mereka kemudian dapat mengaitkan perubahan ini dengan dunia multipolar dan realitasnya, serta menunjuk pada beberapa pernyataan dari para pembuat kebijakan luar negeri AS, termasuk Donald Trump, Marco Rubio, J.D. Vance, dan lain-lain, yang semuanya mengatakan, lihat, kita perlu bergaul dengan kekuatan besar lainnya, dan kita ingin menghindari perang, termasuk tentu saja Donald Trump dalam pidato wisudanya pada bulan Januari, yang sebenarnya berargumen bahwa pemerintahannya akan dikenang karena perang-perang yang diakhiri oleh AS. Sedang Jewish kan hapri perang step bertanggung AS. Jadi kuik yun kening. Involved in. And so we have this tension. And the tension then is, of course, can we believe that? Dan ketegangan yang muncul adalah, tentu saja, bisakah kita mempercayai hal itu? Jika kita percaya bahwa ini adalah keyakinan yang benar, bahwa ini adalah niat sejati dari pemerintahan Trump, lalu bagaimana kita memandang Deep State dan fakta bahwa Deep State berulang kali, juga di masa lalu, berhasil menggagalkan kecenderungan semacam itu? Kita punya tidak lain dari Vladimir Putin, yang mengatakan dalam wawancara bahwa ia memiliki hubungan baik dengan banyak presiden AS selama bertahun-tahun, dan ia melakukan negosiasi yang baik dengan mereka, dan mereka mencapai kesepakatan atau saling pengertian. Lalu 2 minggu kemudian sikap dari Washington berubah. Kesimpulannya, tentu saja, adalah bahwa para presiden ini kemudian didatangi oleh orang-orang tertentu dari CIA dan institusi lain yang menjelaskan kepada mereka, lihat, ini bukan cara kita melakukan sesuatu. Dan bahwa sebenarnya bukan hanya ada Deep State, tetapi juga ada faksi-faksi di dalam AS yang bisa sangat kuat dan bahkan dapat mengancam pemerintahan. Dan saat ini, kita tidak tahu ancaman apa yang sedang dihadapi Donald Trump, termasuk dokumen Epstein dan semua kompromat yang mungkin dimiliki Israel terhadap AS. Jadi mereka bisa diancam di satu sisi untuk mendorong mereka ke kebijakan tertentu. Di sisi lain, mereka juga bisa saja dibiarkan terus-menerus digantung. Dan dalam kebijakan luar negeri, membiarkan pihak lain digantung bisa terjadi dari bawah ke atas. Saya ingat bahwa bukan merupakan strategi besar Jepang untuk langsung berperang dengan Tiongkok pada tahun 1931. Hal ini sangat dipicu oleh tentara Jepang, hanya satu komando, satu kelompok dalam tentara, yang benar-benar meledakkan jalur kereta api di Manchuria. Lalu mereka mengklaim, oh, ini adalah serangan dari beberapa orang Tiongkok. Bukan kelompok pemberontak. Mereka menyanyi seperti Seoul. Mereka akan menyebut teroris. Tapi saat itu istilahnya bandit, dan provokasi dari Tiongkok. Sehingga kita brace for bersamaan. Dan mereka berhasil memperdaya para politisi di Tokyo, yang sebenarnya tidak merencanakan hal itu terjadi dengan cara seperti itu. Namun hal tersebut jelas merupakan bagian dari apa yang sekarang kita sebut sebagai serangan bendera palsu. Itu adalah bagian dari militer. Jadi, salah satu bagian dari proses pengambilan keputusan di Jepang Kekaisaran, yang kemudian berhasil memperdaya bagian lainnya. Dan dalam konteks yang sama, hari ini kita mengetahui tentang kehadiran CIA yang sangat besar di Ukraina. Kita juga tahu tentang keberadaan berbagai LSM ini, dan bahwa LSM-LSM tersebut tidak selalu mendengarkan Presiden AS. Karena jika tidak, Presiden tidak perlu memotong pendanaan mereka melalui USAID dan National Endowment for Democracy. Jadi kita memiliki indikasi yang menunjukkan bahwa ada berbagai aktor AS atau aktor yang disponsori AS, yang masih memiliki tentu saja potensi untuk mempengaruhi pemerintahan. Sekarang, sekali lagi, bahkan jika kita menganggap bahwa Donald Trump tulus, masih ada pertanyaan terbuka. Apakah niat tulus ini juga benar-benar mencerminkan perubahan dalam kebijakan negara dalam AS atau pendekatan kebijakan luar negeri? Salah satu hal yang diimplikasikan oleh orang-orang yang mengatakan, lihat, inilah perubahan besar. Inilah yang kita tunggu-tunggu. Adalah bahwa Donald Trump bukan hanya orang luar dari proses politik yang datang untuk memperbaiki sistem,
sebelum sistem itu runtuh seperti Uni Soviet, dan sebelum terjadi perang saudara untuk memperbaiki AS dari dalam. Namun ini juga berarti bahwa sekarang ada seluruh kelompok orang, para penahan diri yang di depan mata kita, mulai mengalahkan kelompok AS yang lebih agresif. Para neokonservatif, Hillary Clinton, Victoria Nuland, Priya Walrus. Bagian Amerika Serikat ini sekarang secara de facto mulai kehilangan kekuasaan dalam sistem AS. Tentu saja ini menimbulkan beberapa masalah bagi kita. Maksud saya, Anda tidak bisa mengabaikan fakta bahwa memang pernah terjadi perang 12 hari di Iran, dan bahwa Amerika Serikat bahkan sempat membanggakan diri menggunakan diplomasi sebagai tipu muslihat untuk menipu Iran. Dan ini tentu saja mengisyaratkan bahwa tuan politik benar dengan mengatakan, lihatlah, pada akhirnya tidak ada yang benar-benar berubah secara signifikan. At the end of the day, nothing has seriously changed. We can make up an explanation for this. Kita bisa membuat penjelasan untuk ini dan mengatakan, lihat, ada argumen baru-baru ini bahwa serangan ini dilakukan oleh Israel, bahwa ini adalah serangan Israel terhadap Iran, dan mereka berhasil menarik Amerika Serikat ke dalam situasi ini. Mereka berhasil membuat AS terlibat, sehingga AS kemudian harus berpura-pura bahwa mereka telah merencanakannya sejak awal, dan bahwa semua ini adalah kemenangan besar. Padahal sebenarnya ini bukan sesuatu yang sebelumnya direncanakan, terutama oleh Washington. Sebaliknya, ini kemudian dikonseptualisasikan oleh Washington dan Israel untuk tujuan strategis dan hubungan masyarakat, seolah-olah telah lama direncanakan. Jadi, ini bisa menjadi penjelasan yang sejalan dengan interpretasi positif atas apa yang sedang dilakukan Amerika Serikat saat ini. Interpretasi yang lebih lunak juga dibantah oleh Amerika Serikat selama 6 bulan terakhir, dengan Donald Trump mengikuti garis neokonservatif dan benar-benar mencoba mengancam Rusia. Sanksi yang sangat berat dan bahkan dalam 2 bulan terakhir berbicara tentang bagaimana mengisolasi Rusia lebih jauh. Dan dia, seperti yang Anda tahu, Donald Trump, sangat kecewa dan bahkan mengancam Tiongkok serta negara-negara lain bahwa jika mereka terus berdagang dan membeli minyak, seperti India, jika India terus membeli minyak, mereka akan menghadapi tarif 100% atau lebih, agar terus memberikan tekanan pada Rusia. Nah, penjelasan yang kembali muncul dari kelompok yang lebih lunak adalah bahwa, lihat, Donald Trump secara keseluruhan hanya tertipu. Dia diberi informasi yang salah. Dan kita tahu bahwa di kabinetnya, dia memiliki beberapa tokoh yang sangat realistis dan berpikiran damai, termasuk Tulsi Gabbard, dan dalam banyak hal RFK Jr. Meskipun ketika menyangkut Israel, semuanya berbeda di sana. Tapi kita punya Tulsi Gabbard, kita punya J.D. Vance, dan tentu saja Tuan Witkoff, yang bukan hanya utusan Donald Trump, tetapi juga penasihat, yang jika kita percaya semua yang telah mereka katakan selama ini, akan lebih memilih untuk menasihatinya agar berhati-hati. Namun kita juga tahu bahwa dia memiliki sebagian dari kelompok neokonservatif di kabinetnya, termasuk Rubio dan Hegseth, yang mungkin sangat mendorong ke arah sebaliknya. Dan kita tahu bahwa tergantung pada informasi seperti apa yang diberikan kepada Donald Trump, jika dia diberi keyakinan bahwa, lihat, hai tergamit sanksi, as Rusia boh. 3 more weeks of sanctions and Russia will collapse. Actually, the Russian casualties on the Sebenarnya, korban Rusia di medan perang sangat besar, bukan? Mereka tidak bisa terus seperti ini. Maskapai penerbangan akan segera kolaps. Jika dia telah menerima informasi seperti itu, maka itu akan menjelaskan mengapa dia percaya bahwa dia bisa terus melakukan apa yang telah dilakukan AS. Namun secara keseluruhan, sekarang dia harus belajar bahwa penilaian mereka salah. Dan sebenarnya yang kita lihat sekarang adalah dia sampai pada kesimpulan bahwa dia perlu melakukan bagian lainnya. Dan bahwa kita sekarang melihat upaya terkoordinasi yang telah dipersiapkan cukup lama, juga melalui negosiasi rahasia dengan Rusia, untuk menciptakan jalan keluar. Mungkin hanya demi menyelamatkan muka, mungkin juga secara strategis besar-besaran. Tetapi inilah alasan mengapa kita melihat nada-nada agresif dari Washington. Dan di sini lagi, saya perlu menunjukkan bahwa tidak ada dari kedua interpretasi ini yang bisa kita periksa apakah benar atau tidak.
kita hanya bisa mengatakan bahwa interpretasi itu ada. Dan inilah cara-cara kita mencoba memahami apa yang terjadi di sekitar kita. Sangat mungkin bahwa pemerintahan Trump dan pihak lain memang memiliki keyakinan yang tulus. Tetapi, pada akhirnya, Deep State yang akan menang. Atau justru kita sedang melihat retakan dalam Deep State. Dan bahwa struktur besar sistem internasional kini menuntut, atau membuatnya tak terelakkan, bahwa Amerika Serikat harus mengalami semacam perubahan. Meskipun kita juga tahu bahwa faksi neokonservatif masih sangat ingin mengambil jalur yang sama sekali berbeda. Still very much wants to go a completely different route, and the Europeans want to go a different route. They still believe. Dan orang-orang Eropa ingin menempuh jalur yang berbeda. Mereka masih percaya bahwa mereka bisa memenangkan ini di medan perang. Jadi, upaya Donald Trump untuk melakukan sesuatu yang lain memang membutuhkan penjelasan darinya. Mungkin poin terakhir, versi yang lebih lunak, juga menunjukkan bahwa jika perubahan strategi besar ini benar-benar terjadi, maka yang akan kita lihat adalah pergeseran jangka panjang. Jangka panjang melawan kaum neokonservatif. Dan kita juga akan melihat hal ini di wilayah lain. Kita akan melihatnya di Timur Tengah, bahkan mungkin juga di Eropa. Dan tentu saja disinilah Brian Beletic memiliki argumen yang sangat kuat dengan mengatakan, seberapa realistiskah hal ini? Maksud saya, pemerintahan Trump sangat agresif terhadap Tiongkok. Bahkan orang-orang yang dianggap realis hebat di AS, seperti John Mearsheimer, juga bersikap agresif terhadap Tiongkok. Dalam arti mereka percaya bahwa persaingan keamanan antara Beijing dan Washington tidak bisa dihindari. Dan karena itu, Anda harus bersiap-siap untuk memastikan bahwa pesaing setara ini tidak akan melampaui ambang batas tertentu dalam kekuatan militer dan ekonomi. Sekarang, sekali lagi, ini membuat frustrasi karena saya tidak bisa memberikan jawaban yang jelas tentang interpretasi mana yang benar. Saya memang berpikir ketiganya sama-sama masuk akal. Anda bisa menemukan argumen yang mendukung maupun menentang ketiganya. Dan itulah sebabnya, saya pikir cara terbaik untuk memandang hal ini adalah dalam kerangka interpretasi pesimistis terkait upaya perdamaian, interpretasi optimistis, dan sesuatu di antara keduanya. Mungkin aliran keniscayaan yang menafsirkan peristiwa saat ini sebagai hasil dari kebutuhan jangka pendek. Dalam kasus ini tentu saja, idenya adalah bahwa perang telah kalah. Dan sekarang Donald Trump serta yang lainnya menyadari hal itu, karena mereka memang memiliki intelijen yang diperlukan untuk menilainya. Saya akan membuat program tentang ini di lain hari. Kita tahu bahwa intelijen militer yang tersedia sebenarnya realistis. Kita tahu bahwa omong kosong yang kita terima melalui media adalah apa yang diinginkan oleh bagian-bagian tertentu dari kalangan elit, agar dipercaya oleh masyarakat yang mudah tertipu. Namun kita tahu bahwa secara militer, Pentagon sebenarnya memiliki pemahaman yang jauh lebih baik tentang apa yang sedang terjadi, dan bahwa sekarang kebutuhan inilah yang mendorong pembicaraan damai ini. Apapun itu, kita akan melihat dalam waktu dekat bagaimana Rusia akan menanggapi hal ini. Karena saya cukup yakin bahwa mereka juga saat ini sedang berusaha mencari tahu skenario mana yang sedang kita hadapi, dan berusaha, di satu sisi, agar tidak terjebak, dan di sisi lain, agar tidak melewatkan peluang yang mungkin ada. Karena jika ada satu orang yang memahami nilai seorang sekutu di seberang Atlantik, saya rasa itu adalah Vladimir Putin. Dan bahwa Anda memang juga perlu melawan sistem Anda sendiri dan para pendukung Anda sendiri yang melakukan hal ini dengan satu cara atau lainnya. Dan terkadang, ketika kita melihat kebocoran informasi di Amerika Serikat dari orang-orang yang mengetahui masalah tersebut, kadang-kadang ini adalah cerita yang sengaja ditanamkan sejalan dengan tindakan pemerintah. Dan kadang-kadang hal ini dilakukan untuk mensabotas mereka, bukan? Dan terkadang kebocoran ini dimaksudkan untuk mencegah kebijakan tertentu terjadi. Dan saat kita berbicara sekarang, 2,5 hari sebelum pertemuan puncak, kita tahu bahwa ada orang-orang di Eropa dan di Ukraina yang masih akan mencoba mensabotase pertemuan puncak karena mereka sangat takut dengan apa yang mungkin akan terjadi. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatian Anda.
Sampai jumpa di lain I leave you kesempatan. with this. Thank you very much for your attention. See you next time.